Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai keikhlasan adalah kemenangan. Al-Quran surat Shad 82-83 menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi'izzatika lahuyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang benar-benar ikhlas di antara mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha kasih dan maha bijaksana sengaja membocorkan rahasia kelemahan iblis atau setan sebagai musuh yang nyata bagi kita manusia. Ibarat sebuah pertarungan, bila kita tidak mengetahui kelemahan musuh, maka sulit bagi kita untuk mengalahkannya. Melalui surat Shad ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja membocorkan kelemahan setan, tentunya agar manusia dapat memenangkan pertarungan melawan setan. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai memihak pada manusia? Bukankah itu bukti betapa penyayangnya Tuhan pada manusia? Atau karena justru sadar bahwa manusia itu amatlah lemah, amat rapuh hingga sulit untuk mengalahkan setan, padahal sudah diberitahu kelemahan-kelemahan setan. Cobalah kita lihat kenyataannya. Berapa persen mereka yang benar-benar baik dari ribuan orang yang kita kenal? Bukankah itu tanda bahwa manusia kalah melawan setan? Benarkah setan itu begitu hebat atau begitu sakti sehingga sulit untuk dikalahkan? Lalu, di manakah setan itu berada? Bila kita punya anggapan bahwa setan itu adalah makhluk yang ada di luar diri kita, maka pertanyaannya, siapakah yang pernah bertemu dengan setan? Dan di mana? Dan bagaimana cara dia menggoda kita? Surat An-Nas ayat 5 menyatakan, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa setan itu ada di dalam diri manusia, menggoda dari dalam dada kita atau dari hati kita. Lalu bagaimana cara mengalahkan setan? Tanamkanlah wirid yang memohon perlindungan dari godaan setan secara istiqomah, agar tumbuh kesadaran bahwa kita tidak ingin tergoda. Lalu bagaimana bila ternyata setan telah menjelma menjadi nafsu, dan dari nafsu telah menjelma menjadi keinginan-keinginan kita? Tentu saja dari hasil wirid itu pula akan muncul niatan atau kesadaran untuk tidak selalu menuruti segala keinginan. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak selalu menuruti keinginan itulah yang akhirnya membentuk karakter kontrol diri yang kuat. Pekerjaan apapun akan mudah terlaksana apabila kita telah terbiasa. Membiasakan puasa, baik wajib maupun sunnah, akan memudahkan kita untuk selalu kontrol diri atau kontrol keinginan. Wahai anak-anakku, murid-muridku, tanpa adanya kesadaran pentingnya belajar ilmu tauhid
atau ilmu hakikat. Kita kesulitan untuk masuk ke dalam diri sendiri atau mengenal jati diri. Sedangkan mengenal jati diri adalah syarat utama menuju ma'rifat. Tanpa kemarifatan, pasti kita menganggap bahwa setan, malaikat, Tuhan, dan hal-hal lain yang ada di dalam rukun iman ada di luar diri kita. Dan hal tersebut menjadikan kita mustahil berakhlak luhur atau mulia sebagaimana misi Rasul. Dengan terjun langsung ke dalam samudra ma'rifat atau dunia nyata atau dunia hakikat, kita akan tahu bahwa yang dimaksud musuh utama kita adalah keinginan-keinginan kita atau nafsu kita sendiri yang disimpulkan dengan setan. Dengan kesadaran kemarifatan pula, kita mengetahui bahwa hakikat hidup adalah Tuhan yang telah diwakili rohani yang ada di dalam diri setiap makhluk hidup. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 17 menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Walam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Ayat ini menjelaskan bahwa segala perbuatan pada hakikatnya Allah lah yang berbuat. Manusia hanyalah sebagai alat. Bila kita berperang dengan niat jihad fisabilillah demi membela kebenaran, maka tiada beda menang atau kalah, mati atau hidup. Karena hakikat kemenangan adalah niat yang ikhlas dari suatu tindakan dan bukan hasil dari tindakan tersebut. Tindakan apapun yang kita lakukan yang bermanfaat dan tanpa pamrih, itulah hakikat ibadah, itulah hakikat kemenangan. Setan pun mengakui kekalahannya menghadapi orang-orang yang ikhlas. Bila kita tidak mampu mencapai keikhlasan, maka setan pasti akan mengalahkan kita. Sekuat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita. Seorang jenderal, setannya juga sekelas jenderal. Seorang presiden, setannya juga presiden. Seorang ulama, setannya juga setan ulama. Namun jika manusianya ikhlas, maka setannya juga ikut ikhlas. Wahai anak-anakku, murid-muridku, bila keikhlasan begitu dahsyatnya hingga setan harus mengakui kekalahannya, bisa kita bayangkan betapa sulitnya mencapai keikhlasan. Hilangkan aku, temukan aku. Itulah nasihat bijak yang cocok sebagai bekal mencapai keikhlasan. Hilangkan aku yang palsu atau keakuan, sebab aku yang palsu adalah akunya jasmani, aku yang sangat lemah, yang rapuh, dan yang hanya sementara. Temukanlah aku yang asli, yaitu aku rohani, yang bersumber dari Tuhan yang maha hidup, maha kuat, dan abadi. Tanpa hilangnya aku palsu, aku yang asli selalu terselubung, terselimut, tidak tampak perannya sama sekali. Dalam dunia tasawuf, aku palsu disebut aku yang fana, yang akan hancur karena sementara. Dan aku yang asli disebut aku baqo atau abadi. Yang fana harus dihancurkan agar aku yang asli merdeka dan berkuasa. Perjuangan menghancurkan aku palsu atau aku yang fana takkan berhasil tanpa didukung oleh wirid-wirid yang mengandung makna meniadakan selain Allah. Misalnya adalah la haula wa la quwata illa billah, la maujuda illallah, la ilaha illallah. Tujuan utama wirid-wirid seperti tersebut memang
khusus untuk mengosongkan hati dan pikiran dari segala macam pengakuan palsu, mengaku bisa, mengaku benar, mengaku baik, mengaku sukses tanpa pertolongan Allah SWT dan sebagainya. Dan tentu saja niatan-niatan wirid seperti itu harus betul-betul murni karena Allah saja, tanpa pamrih yang lain. Dan mengharuskan bersih dari segala macam kemusyrikan. Tiada gunanya semua ibadah yang kita lakukan, sebesar apapun atau sebanyak apapun, baik itu sholat, puasa, sedekah, bahkan haji dan umrah ribuan kali, jika masih terselip pamrih-pamrih lain selain Allah SWT, setan akan tetap bertepuk tangan, berjingkrak-jingkrak kegirangan sebagai tanda kemenangan. Sekali lagi, setan hanya mengaku kalah dengan orang yang ikhlas. Surat Ikhlas juga sangat ampuh untuk mengalahkan setan, asal bukan hanya dibaca dan dihafal, namun dipahami dan diamalkan dengan penuh keyakinan bahwa segalanya itu Allahu Somad, semuanya hanya tergantung kepada Allah semata. Sekian dulu wejangan-wejangannya yang mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga selalu bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.